يا نبي السلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك يا نبي السلام عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ilallah bi'idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bi'idznillah wa qadarullah, dengan izin Allah sampai ini malam Allah masih berikan ke kita umur panjang. Bu, lagi sampai terang belakang, Bu? Oh, dikira enggak terang tadi. Mana tahu mic keluar saja gitu kan. Sehingga dengan nikmat kehidupan itu kita bisa hadir di masjid yang mulia ini untuk melaksanakan ibadah. Mudah-mudahan ibadah-ibadah yang kita lakukan siang dan malam, pagi dan petang, kapan dan di mana saja, semoga diterima di sisi Allah hendaknya. Alhamdulillah sampai saat ini Allah masih berikan ke kita kesehatan. Sehat, Bu? Alhamdulillah. Nah, kalau sehat itu tuh alhamdulillah, syukur. Karena banyak saudara-saudara kita yang sekarang menunggu sehat. Nah, mungkin silakan silaturahmi ke rumah sakit atau tangguh tidak banyak. Kemarin kita itu silaturahmi ke tempat cuci darah 2 kali seminggu. Baru semester 1 baru kuliah. Perempuan, anak tapis kita. Ya gimana lah, jalani sehidup itu. Alhamdulillah kita masih Allah titipkan ke kita waktu luang dan kesempatan serta keistiqomahan hati. Itu hanya ada bagi hamba pilihan, tidak ada orang yang punya. Kadang badan umur lagi panjang, badan tak sehat. Do ya Bu ya? Badan sehat, umur panjang, apa kata luang, nak do rumah saji do. Sampai taruh saja kata tu. Dulu dia anak, kini dia cucu. Siap cucu alo leh. Niang wadah saji niang deh, panik boh, payah boh. Rumah saji leh. Jangan dipikirkan. Waktu luang ada, badan sehat, umur lagi panjang. Kadang dah lo istiqomah gitu. Aduh saya. Panik lah, latih lah, gerimis seketik nih, rilo hujan lo, dolo lasan. Dan itu ada pada kita. Alhamdulillah. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan yang mana lagi? Surah itu Bu, barangkali diulang deh Allah. Iya 31. Hitung siapa kau? Selawat dan salam ke Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Bapak Ibu pengurus Masjid Nurul Ikhlas. Ibu, salah lah mau kok. Karena memang pertama kali ke sini. Pengen ngaji gitu kan. Kalau pergi sholat sering numpang. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, orang tua kami hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah wasaji awak gagah megah. Mari kita ramaikan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kita dihantarkan oleh Allah di penghujung, udah mulai masuk sekarang penghujung Muharram 23, 24 depan nih. Lah masuk penghujung. Mari kita sama-sama untuk selalu orang beriman itu dia pasti mau hijrah kepada kebaikan. Nah, ini yang disampaikan Allah dalam Al-Quran surah At-Taubah surah ke-9 ayat yang ke-20. Allah menjelaskan alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Di hijrah itu dasar utamanya adalah iman. Hijrah dasar utamanya itu iman. Orang yang beriman dia pasti mau hijrah kepada kebaikan. Karena fitrah sunatullah mah kayak gitu. Kalau ada yang tidak namuh pindah hijrah kepada kebaikan, itu menantang arus, melawan fitrah, melawan sunatullah. Fitrahnya kan laki-laki itu kan perempuan. Kalau ada laki-laki sama laki-laki itu melawan arus namanya itu, menentang fitrah. Ada perempuan sama perempuan itu melawan arus. Karena manusia itu pada dasarnya adalah suci. Fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap manusia, anak manusia yang dilahirkan diciptakan Allah dalam keadaan fitrah, suci. Manusia suci, Allah maha suci. Kan gitu ya Bu ya? Subhanallah, suci dengan suci nyambung. Makanya di alam roh Allah nanya, Al-Quran, alastu birabbikum, adakah engkau mengakui aku ini Tuhanmu? Serentak awak menjawab sadualah. Kalau bahasa Minang, bahasa kampung kan ada Bu. Bala syahidna ya Rabb, benar ya Allah engkau Tuhan kami. Jadi Allah nanya, kita jawab, nyambung. Kenapa? Masih suci. Tak kalah manusia itu nyampai ke dunia ini, maka ada nuktah, ada hijab, ada dinding, ada tabir. Dinding, hijab, tabir, nuktah itu dalam pandangan Imam Al-Ghazali di dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin itu adalah dosa dan kesalahan manusia. Dosa dan kesalahan itu, tabir itu bisa dibuang, bisa disingkoan. Kodindiango bisa dibabat wah, supaya nampak di sebelah tuh. Jadi hubungan kita itu terhalang, terhambat karena dosa. Dosa itu bisa dibuang agar komunikasi kita lancar dengan Allah. Makanya kalau kita awak dangah orang-orang dulu itu kan, kan tanggung hebat-hebatnya itu doh. Syekh Burhanuddin, istilah orang-orang kampung namanya ilmu garak gitu kan. Ambo merasuan jo guru dulu. Mak, ambo kape mengaji ke rumah guru. Awak berduanya itu
kawan tu dakik je guru. Kecik guru mengecek ke kawan tu. Yuang, turut sianu. Inyo sabanta ko mengecek kamae kapai kamari. Beko bersobok betang iyah tu mah. Pas bersobok betang iyah. Kawan tu menyebut mengkok tahu awak. Ado sianu mengecek kamak medeko tadi. Yo, batu. Guru menyebut itu namanya biidznillah. Kenapa? Kebersihan qalbu. Qalbu pakai Q ibu ya, hati. Makanya penting memberasihan yang zahir, yang syariat dengan yang batin itu tidak sama itu. Kalau memberasihan talakung, jilbab, mukena, baju itu tidak payah itu dong. Masuk dulu nanti selesai itu. Banyak deterjen gini kok. Daya, ada bom apa namanya? Bom, ada rinso, macam-macam lah gitu kan. Tapi membersihkan hati tidak bisa dengan itu. Kullu syai'un sakalatun, tiap-tiap sesuatu ada alat pencucinya. Wasaqalatul qalbu, membersihkan hati tidak taluk jo rinso do. Enggak sekilo lo minum kok. Tidak bisa. Mati dulu. Zikrullah. Perbanyak zikir ke Allah. Makanya iman itu dasar utama dalam hijrah. Alladzina amanu, orang yang beriman. Bapak Ibu, makanya iman seseorang tersebut sangat menentukan. Kalau imannya yang dakik je rumah saji, rumah imannya tu dakik je rumah saji, di masa saja rumahnya pastinya tiba. Jauh lah, pakai kendaraan, pakai oto, pakai motor, pakai sepeda. Kau nak jauh-jauh katuhnya tiba. Jam 6, setengah 6 salah barang ke, pagi maghrib. Batu iman tu yang dakik. Hujan hari bapak yuang kalam hari basenter icin jalan batungke kalau orang kampung kayak gitu dulu. Ambo orang kampung bu, makanya pituah-pituah tu masih tengek di gongku dulu. Tidak ada yang menghalangi. Kenapa? Iman yang dakik dengan masjid, dengan ibadah. Tapi kalau iman tu yang jauh, lebar lanci-lancian rumah, lanci-lancian tahu bu? Tu. Itu badake-dakean walanci-lancian dalam itu rumah jo masjid timbah balik ya. Iman yang jauh pasti tidak tiba. Nya pakai lu basi itu. Basi pakak Basi tu ibu tu. Basi bana basian yang basian. Nampak kok dia tidak mau tahu. Tidak peduli. Dan memang seperti itu kenyataannya. Sedih awak, sedih kita. Anak-anak juga seperti itu, remaja-remaja juga kayak gitu. Bukan di Siko kali banyak awak, sampai awak kayak gitu tuh. Makanya awak biasa Bapak Ibu. Kalau ada mau pergi ke rumah saji itu azan tu, biasa mau azan salat sunnah tu di rumah misalnya tu, kalau asar atau zuhur gitu kan dari rumah. Biasanya salat sunnah di rumah. Pergi ke rumah saji. Asal nampak bermain di luar anak-anak, biar anak-anak tu lah janggui. Biasa buat dia tu. Bang. Terang enggak azan bang? Ya biasa. Capeklah, tagak lah lain. Kadang bertungguan bagai, di kadai bertungguan di kadai. Jarang lah yang berani buat itu, tapi yang bercubuan. Sampai setiap asar alhamdulillah kadai itu lain ada yang duduk situ dah. Nyo dua kemungkinan tu, kau nak lari ke rumah saji, masuk ke rumah mak itu mah. Itu saja tu. Iya di hari ya. Oh ndak anak awak tu ustaz. Iyo ndak anak awak, tapi ingat dalam surah Yasin tu ada tu. Dikatakan oleh Allah, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Nanti yang ngomong tu tangan. Oh iya, ambo menunjuk aja dulu. Ambo nyuruh aja dulu. Kaki nanti akan menjadi saksi. Makanya kan nyanyi ibu-ibu dulu kan ada tu.
mata, telinga, tangan dan kaki. Dah kan? Dia tak kena ibu lain. Gua sih ibu mah. Semua akan menjadi saksi di suatu masa Anda akan ditanya. Kita dah lepas. Pasti. Karena memang dalam hadis yang sahih dijelaskan oleh Rasul, la tadalu maqadama abdi yaumal qiyamah, tidak akan bergeser, tidak akan bergerak telapak kaki awak seseorang hamba nanti di hari kiamat hatta yus'al, sebelum menyelesaikan persoalan-persoalan hidup. Ini tidak bisa awak pedo. Jalan yang awak tuju itu menjadi saksi. Nampak anak sedang duduk, sedang bermainnya, awak padia saya. Kini awak kan banyak pembiaran. Kok banyak alasan, ndak nak ambodo, ndak nak dendo, padia selah, kan ndak keluarga awak do. Nabi kau pikir mana itu bu, ndak sampai Islam kemari do. Anak ambo kalah solat, ambo kan Allah, minantu ambo lah lo. Yang lain terserah leh. Tidak. Kita kayak gitu. Itu prinsip namanya itu. Makanya prinsip dalam surah Al-Fat ya Ustaz ya, asyidda 'alal kufar. Harus itu tegas. Di rumah kami kayak gitu. Sepakat salat jamaah di masjid. Batu ya, kalau ndak coba salat maghrib 27 kali. Talak. Ndak talak don. Pergi masjid sekalinya. Itu teorinya tu. Kan tak payah lah tu dah. Kan 1:27. Bu ya. Sekali awak salat maghrib di siko sama jo 27 kali di rumah. Makanya salat jangan di rumah juga. Di rumah saja. Bagi yang menengah. Ndak ada alasan awak besok doh. Alasan awak. Komik kau kareh kau. Ya. Biarlah. Tu YouTube. Ndak tonton YouTube boh. Buka Serman Tanjung. Harus. Sampai nambanah tu. Ndak perlu tutui lo doang. Salat jamaah. Karena gunanya masjid salencak kau dibuat kau. Pakai AC. Pakai CCTV lo tu. No tanggung megah itu. Untuk untuk solat jamaah, tidak untuk dicari-cari saya lo. Solat jamaah, saya lihat dalam Al-Quran, aqimus solat kan? Solat jamaah itu. Waktu zakat perintah, ya lamar. Tunaikan zakat, warka'u ma'arraki'in. Rukuklah kamu bersama orang yang rukuk. Di mana orang rukuk bersama? Di masjid, musola. Solat jamaah. Ini tidak ada solat sendiri-sendiri lagi do. Orang yang suka berdebat, memangnya tu, oh tidak bisa do buya. Berdusi itu solat di rumah, dalam kamar, suruhan. Iyo, bilo. Hadis tu jangan dipotong-potong. Pahami hadis tu baik-baik dulu. Kapan perempuan itu sholat di rumah? Itu caranya. Harus pandailah kita. Kalau tidak, Nabi menyuruh mengecen nyampaikan hadis itu sholat jamaah itu. Satu, apabila suamimu sakit, suami awak ada suami kawan doh. Sakit suami awak, urus itu dulu. Wajib doh. Suami sakit, awak pergi ke rumah masjid. Beko sampai beliau meninggal beko dalam keadaan murka, ibu berdosa masuk neraka ibu. Karena syarat ibu masuk surga itu sampai 1. Solat 5 waktu. 2. Puasa Ramadan. Nah wajib itu. 3. Menjaga kehormatan diri dan keluarga. Sampai taat kepada suami. Suami awak, pakai awak ya. Dan suami kawan doh. Kau suami awak berang-berang langsung. Entahlah senyap. Enggak tahu ada. Suami kawan, iya bang, iya pak. Ya Allah. Enggak masuk tu doh. Hati-hati, sakit suami kita, urus beliau dulu. Wajib tu.
Kok ibu dia soleha kok payah salat subuh. Pak sedang sakit. Tu beliau minta iya kok bu minum. Ibu salat suruh lah dulu. Sudah suruh kok tunggulah duha dulu. Meninggal beliau dalam keadaan murka. Bu saudaraku, karena beliau murka. Makanya surga istri bagi suami, surga suami orang tua. Ada riwayat itu. Bu, orang tua ibu sakit, calilah sebentar bu. Waduh, sampaikan maaf saya, suami saya belum pulang, belum boleh izin, belum keluar rumah. Ya, balik, datang lagi bu. Kayaknya beliau dalam sakarat. Datanglah sebentar bu, caliak beliau dulu. Waduh, suami saya belum pulang, belum izin keluar. Sampaikan maaf saya ya. Nanti kalau udah pulang, saya datang ya. Meninggal. Wafat, bu, orang tua ibu udah meninggal. Innalillah. Tengoklah dulu bu, suami saya belum pulang, belum boleh izin keluar. Sampai maaf saya. Tanya ke Rasul, ya Rasulullah mau dikubah cerita apa? Marah ke Rasul? Tidak. Orang tua tersebut diampuni dosanya karena punya anak perempuan yang taat kepada sang suami. Masya Allah, ini hebat itu. Saya rasa kan anak neraka itu menurut awak, tapi tidak. Tapi jangan dituan lah ini. Sebelum dan pulang yang kedua hendak. Ya udah kalau kedua ada. Pulang kok langsung sima makan satu duang tu saja. Baik tu, tidak boleh keluar dah. Barih ndak ada, lado ndak ada, bawang ndak ada, minyak ndak ada. Bukan sana ada tu. Itu tidak mungkin seperti itu. Jadi penting bagi kita iman. Lebih kurang 3 walai tahun Bapak Ibu. 3 walai tahun tu bukan hal yang mudah itu. Membereskan akidah, tauhid, iman. La ilaha illallah, Allah ahad. Lah kuat, lah mantap, lah hebat keyakinannya, imannya, tauhidnya, baru hijrah. Wahajaru, kan ada di situ 20 itu. Alladzina amanu wahajaru. Makanya iman itu penting. Penanaman iman tersebut dasarnya setidaknya ada 3 rumah. Aiko kadang-kadang terabaikan. 1, rumah tangga. Para lu sangai Bapak Ibu rumah tangga kok. Kalau ndak hati-hati yo tangga ribu Basira rumah tangga. Saya lihat Luqman dalam mendidik anak. Yang pertama kali tauhid. Ya bunayya, hai anakku, la tusyrik billah. Jangan engkau persekutukan Allah. Surah Luqman 31 ayat mulai dari 13 sampai 19. Tengok itu. Bagaimana Luqman dalam mendidik anak. Penting Bapak Ibu, tanamkan tauhid. Kuean. Jadi anak-anak awak wajib urang gaeknya menguatkan tauhid yang ada di dalam diri. Hati-hati itu. Makanya karena muda-muda, pengantian muda-muda sering kita sampaikan kayak gitu. Jangan mudah-mudah saya. Harus kalau ingin anak soleh, bukan hanya sekadar ucapan, ya Allah gilah nak soleh, nak soleh, nak soleh. Kalau ndak ada usaha, ndak. Tonggak rungah mbak masaji, ketiga tonggak balai-balai. Anak alim ulama, anak imam khatib, kalau ndak barajah, ndak kan mau pandai. Harus penting itu. Didik baik-baik, tanamkan. Makanya kita di rumah tu memang berjeleh-jeleh bu. Alhamdulillah saya 4 dianugerahkan oleh Allah. 1, 2, 3 tentara, 1 perempuan. 4 tentara aku laki-laki sih ya. Yang besar sekarang alhamdulillah, mohon doanya Bapak Ibu, mudah-mudahan lancar dia perjalanan ke Timur Tengah, Mesir, beasiswa. Makanya fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Dia tamat dari MAPK Perang Panjang.
Dari 5.500 yang mendaftar seluruh Indonesia, 1.500 yang gold, 33 dari Man Kota Baru, Padang Panjang. Alhamdulillah masuk dia 1. Dari mana itu? Dari pondok. Saya bangga, Bu. Bangga itu secara, bukan secara ujub apa, secara takabur, enggak. Senang masuk anak ke pondok. Dan saya tidak bangga masuk kuliah umum, sekolah umum. Amalannya lebih banyak loh dari awak, hafalannya lebih banyak loh dari awak, zikirnya lebih panjang loh dari awak, doa lebih panjang loh dari awak. Dulunya kancang dari awak ke masjid. Harus, karena inyo. Kan Nabi Ibrahim seperti itu, Nabi Muhammad seperti itu, seluruh para nabi dan rasul berharap ada generasi-generasi yang akan melanjutkan. Makanya tolong dari rumah tangga. Sejak mulai 2017, alhamdulillah TV tidak duit di rumah sampai kini. Kita sudah komit dengan anak. Lain do TV, tanya orang, lain do TV ya. Lain, tuh cari salah. Kerabang situ aja. Kau tidak dol ke orang, tapi tidak hidup. Ini kapan dia dapat? Mohon maaf Bapak Ibu ya, ini lah kelas 3 di Aliyah baru bawa lian kau. Kamu mau kemana? Ke Mesir Bu ya, lihat. Enggak. Yang nomor 2 ke petang tuh, karena ia kelas 3, puasa petang kau. Udah mau dibelikan HP? Enggak usah lah Bu ya dulu biasa. Menggeliangnya. Belum mau dia. Iko racun Bu. Bu, mencari kemari Bu. Eko lebih tajam dari narkoba. Candu namanya itu. Karena kita kan pembina spiritual di BNN, makanya kita tahu. Sering di rumah damping kemarin. Kok lebih tajam kok. Saja ada di sekolah. Hati-hati. Kadang awak bangga senang TK, CD, saya nak walian kok. Belum keperluannya. Kalau sempatnya mengakses internet, data itu awak yang awak karajon suami istri tengah malam nyolah tahu tuh, lah tahu. Tinggal ngarajon saja itu. Makanya hati-hati Wak. Makanya Wak jeli-jeli saja nak. Ingat, handphone yang dibelikan ini tanggung jawab dunia akhirat. Untuk apa kamu pakai? Makanya apa yang banyak YouTube masjid mau buayan di situ, Facebook masjid mau buayan di situ, supaya nanti hisapnya tidak terlalu banyak loh. Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, aduk situ, tapi tidak ambung buat doh, anak tafiz yang buayan. Karena kita buka rumah tafiz, di sini kan ada ahlul Quran itu. Penting Bapak Ibu, tanamkan dari rumah tangga. Kepatang awak mengaji Dunul Iman, datang orang gaik basalam jawab. Ambo anak ambo batujuh bias. Ndak doci Allah ada bang. Badoso ambo buyah ndak. Dijuan berkoknya mati lupa tu bukong kacau dia kan. Nanjaleh kini ko rajin siapa datang ke masjid deh. Anak lah ini lelaki sudah lah. Ini baik nak kadang kemangaleh. Jadi penting bagi kita. Ustaz lo bini Ustaz ya. Alah kan ya? Ya. Hati-hati. Anak cucu awak kini golai. Para lu salamayan, banyak tawuran, banyak narkoba. Apa kini namanya celai LPG. Betul endak lah lo ibu tu. LGBT. Barang di Palu dulu, di Palu kan tahu ibu ya, itu 1000 LGBT di blender, 1000. Di Sumatera Barat, mohon maaf, sering baca cocok ulang gitu kan, supaya tadanga di pejabat-pejabat gitu. 15.000. Kabar terakhir kemarin kita dapat 18.000 LGBT.
Kalau Bapak Ibu mau datanya ada. Kalau ingin mengundang dokternya juga, Dr. Armen Ahmad. Ada nomor handphone kita bagi beliau. Beliau yang menangani di M Jamil. Beliau yang nyampaikan kamu. Itu 5.000 itu 2006 balik. Kini 2 udah sampai. Jangankan berkurang, bertambah malahan. Kalau ingin Bapak Ibu ingin bukti, apa saya jam 1 jam 2 ke Khatib Sulaiman, ke Jalan Dobi, ke anu tu. Ambo buktikan. Ambo pai. Beko jadi kicu se durang sebenarnya itu. Nah tu. Ambo survei kecil-kecilan gitu kan. Ambo pai ke Jalan Dobi ni nah. Sokatu masih ada ambacang dulu. Iyo. Carancak dicantik tu. Kaki baurek. Tak tanggung. Lipstick merah tu. Hati-hati tu. Buayahnya ndak, pemandehnya ndak. Makanya kalau lah zaman mari itu anak masuk ke rumah, baru masuk ke kedua, rumah saji. Pertama tadi rumah tangga, Bu ya, rumah saji. Makanya saya ndak izinkan, Bu ya, awak ada karajo apa jo kawan besok. Siapa kawan awak tu? Bu mari telepon. Kau lay duit yo, besok masih 2 hari. Tapi kalau mati itu balah. Hati-hati. Anak-anak awak perlu sangat Bapak Ibu. Tu yang berserak, yang berkeliaran di jalan tu pasti ada ayah jo mandehnya. Mungkin tak tu doh. Yang kadang-kadang kan mah ada apa tugas yo kawan sontan ndak bisa sawantanyo mah ndak bisa kau di balian nama pangsit beko apa ilah kan. Taluk pangsit sabung kuizen. Makanya orang-orang kayak awak cok mengecian dulu kan. Anak ayam saya ndak pulang jam 6. Anak kambing bacari sakuliling kampung. Oi nampak anak ayam bo. Tek ni anak ayam bo lu masuk lu pulang lah doh. Ndak ada nampak dos. Anak ayam. Iku anak orang. Jam 2 malam, jam 1 malam. Cipaka cipiki je bro. Masih sayang Allah ke awak. Pembeli 1000. Kota Padang sentralnya. Ada nanti saya lihatkan datanya nanti. Makanya perlu. Jadi selama ini anak awak kena ego. Anak awak mulai dari diri awak. Oh kayak gitu. Makanya lingkaran kecil, atuh dari rumah tangga baru ke masyarakat, ke warga keluar. Alhamdulillah. Ambo tanggung jawab terhadap anak ambo. Karena Allah nanti akan tanya. Allah pasti akan hisab. Apa saja yang kamu lakukan di rumah? Bagaimana pendidikannya? Alhamdulillah anak saya yang kedua itu kelas 3 sekarang di Man Kota Baru, beasiswa juga. Alhamdulillah juga lah. 900.000 dia give sebulan kan lumayan juga itu. Yang nomor 3 di pondok juga surau Quran di Padang Bejo, di belakang Basarnas kalau Bapak Ibu ingin tahu. Baru masuk kelas 1 baru SMA. Tingkat SMA segini baru 20 juz hafalannya, target 30. Nomor 4 baru kelas SD kelas 6 perempuan. Allah akan tanya nanti itu. Jadi kalau anak awak Allah arahkan kepada pendidikan yang lebih baik, kok mati awak mati lelai. Iya balah mati duit itu kan tak urusan awak dah. Iyo batu ah. Tapi kita kan sudah menuai aja nanti lagi. Kau ndak awak meninggal anak masuk ke meja hijau. Ribut masalah harta warisan. Penting Bapak Ibu. Jadi makanya rumah saji. Bawa ke rumah saji anak awak. Wajib hukumnya. Kalau ada anak ke rumah saji, bagaluinya maribuinya jadusi. Di siko tak ada tempat lain. Hoi, ribui saya pulang. Ada tu tempat lain tu.
Malah nado masjid, pengurus masjid, jamaahnya yang melarang anak. Astagfirullah. Nah, kita tentu membawa apa oleh membawa lembaga lah ya. Hamba Dewan Masjid Pak, tolong anak jangan diusir. Silakan Bapak buka kitab apa saja kitabnya. Pernah tidak Rasulullah mengusir anak dari masjid? Tidak ada sejarahnya. Bahkan Nabi sedang sujud naik ke pundak beliau Hasan wal Husain di lamuan sujud Nabi. Tidak dibantiang doh. Dilamakan sujud. Itu tuh supaya anak itu senang nyamannya barunya turun. Supaya nyaman anak ke rumah masjid. Ajak dia, panggil, tidak diusir, jangan disuruh dia pergi. Ribut-ribut sama bilang langsung. Bukan gitu bahasanya. Salat ya, ribut. Iya Pak sini. Ributnya nasihatnya di rumah. Tadi kalau ya kecian, ngamut tajo. Bisua, itu baru bisua jamotah lah. Gitu. Kok kamotah enggak usah ke masjid, bukan gitu bahasanya. Ingat Bapak Ibu, kalau anak cucu awak tidak kita bawa ke masjid, siap-siap dia akan dibawa ke tempat diskotik, sampai narkoba, sampai maksiat, bahkan akan dibawa ke gereja. Mohon maaf, ada saudara kami yang non di sini. Ada Bu? Yang non muslim ada? Ada ya? Enggak, di sekeliling ini maksudnya. Enggak ada ya? Makanya bawa anak awak ke rumah masjid. Nah cucu awak. Ba'aka carwe. Dia cinta masjid, suka ke masjid. Andaikan kalau enggak ada anak-anak generasi ke masjid, andaikan Allah itu kan maha segala-galanya. Andaikan awak nang gaya ego mati mendadak saudara mati mendadak awak kau saudara. Siapa yang masuk kemari? Makanya generasi Rasulullah kayak gitu. Remaja-remaja dikader di masjid, dididik. Bagaimana dia cinta kepada masjid. Nah baru rumah sekolah. Jadi rumah tangga, rumah ibadah, rumah sekolah. Cari sekolah yang memang betul-betul mampu menjadikan anak awak terarah. Ini kadang-kadang banyak juga alasan bagi pondok tu mahal. Apalagi kalau kini kau ada masalah itu kan, ada bully, ada ini, ada itu. Iya jangan yang mahal dicari, murah meriah lah. Awak kayak gitu Bu. Sebelum anak masuk ke sekolah, ambo bawa dulu, bawa kanin. Tiba di rumah tanya, abang pengennya mana? Oh situ sebuah, sikop ah. Tanya dulu alasannya. Oh di situ nampak dia bang tadi puntung rokok. Bahat puntung rokok. Kalau ndak ustadnya merokok, santri merokok, bang nak mau doh. Bilang cik doh. Situ bah. Oh situ mengaji saja. Dah duit jazah doh. Jadi cik doh. Kau bah. Jadi dia gihnya. Itu dalam Al-Quran tu. Wasyawirum fil amri. Musyawarah dalam satu urusan. Joana. Nang kasih sekolah tu ndak awak doh. Ndak awak orang gaya kau doh. Inyo. Bahas supaya nyaman. Itu kan bentuk barak-barak mah. Ini baru pindah rumah, biarlah abang nyaman di situ. Enggak situ. Alhamdulillah. Jadi bisa baca kitab ya kan. Penting-penting. Jadi sangat penting sekali. Jadi hijrah kepada kebaikan selalu. Hijrah kepada kebaikan selalu. Agar Allah ridho memberikan kemenangan kepada. Ada yang tanya Pak Ibu boleh? Ini kalau dibuka tanya kok ibu-ibu. Pas dah. Ya, kalau tidak ada yang akan ditanyakan, mohon maaf dalam penyampaian nabo tadi. Landasan kita dasarnya surah At-Taubah ayat yang ke-20 Bapak Ibu kalau ingin melihat tentang hijrah. Jadi dalam penyampaian nabo tadi kok kurang lemak manihi, receh bawang dek kurang ngalu hiron opici dek kurang kuni atau masakan talam biar mata. Maafkan nabo tentang itu. Boleh dimaafkan Bapak Ibu hadirin. Alhamdulillah karena saya pertama kali di sini. Makasih Ustaz Rahmat. Yang mana Ustaz Rahmat? Antum? Waduh mohon maaf ya. Belum kenalnya cuma di udara saja di alam gaib. Kau bersebut beliau gini gitu kan. Ustaz Rahmat
SMA. Terima kasih telah bisa kita bertemu. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah, membimbing kita, anak turunan kita kepada yang lebih baik, dan semoga Allah ridho kepada kita hidup dunia dan akhirat. Alhamdulillah ila liqa fastabiqul khairat wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasul salam alaika, ya Habib salam